Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan keberkahan dan kebaikan, kedamaian dan keselamatan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Para pemirsa sekalian, pada beberapa episode yang lalu kita telah membahas tentang perbedaan makna istilah muslim dan mukmin, yang pada intinya meskipun kedua istilah itu bisa digunakan secara identik dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi jika kita gali secara makna lebih dalam, maka ada perbedaan-perbedaan yang pada intinya bahwa sebutan muslim itu lebih bermakna aspek-aspek lahir dari seseorang yang mengakui sebagai muslim. Ketika orang sudah menyatakan dua kalimat syahadat, dia disebut sebagai muslim. Ketika seseorang sudah menjalankan aspek-aspek lahiriah dari praktek dalam agama Islam, dia disebut sebagai muslim. Tetapi istilah mukmin itu mengandung makna yang lebih dalam, bahwa berangkat dari kata-kata mukmin yang berarti orang yang beriman atau percaya, meniscayakan bahwa seorang mukmin itu adalah orang yang memiliki keyakinan yang mantap di dalam hatinya tentang prinsip-prinsip keimanan yang kemudian berimbas kepada sikap perilaku lahir dia. Sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi diisyaratkan bahwa seorang mukmin itu memiliki kualitas keagamaan yang lebih tinggi dari sekedar seorang muslim. Kalau seorang muslim itu adalah baru pada tahap lahiriah, tapi ketika disebut sebagai seorang mukmin, dia sudah memiliki aspek-aspek kualitatif yang lebih bersifat batiniah, yang berupa keyakinan yang benar dan juga akidah yang mantap, yang merupakan fondasi dari sikap keberagamaan dia sebagai muslim. Seperti yang episode yang lalu kita singgung, perbedaan ini bisa nampak pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 14, di mana ketika orang-orang Badui Arab yang baru masuk Islam secara formal mengatakan amanna, kami telah beriman, tapi kemudian muncul teguran dari Allah agar Nabi Muhammad mengingatkan mereka bahwa mereka belumlah beriman, mereka barulah berislam. Ayat itu yaitu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, yang artinya orang-orang Arab Badui itu maksudnya adalah orang-orang Arab gurun, pedesaan kalau dalam bahasa Indonesia, adalah orang-orang yang baru masuk Islam pada konteks ini, dan kemudian mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad agar meluruskan perkataan mereka. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, wahai para sahabat dari Arab Badui, kalian sebetulnya belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi cukuplah kalian mengatakan kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk secara dalam ke dalam hati-hati kamu sekalian. Nah, ini menunjukkan bahwa keislaman seseorang secara lahir, secara formalitas, itulah yang menjadikan dia disebut sebagai muslim. Tetapi untuk disebut sebagai mukmin,
memerlukan kualitas yang lebih dalam lagi yang menyangkut keyakinan, keimanan yang ada di dalam hati. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang A'rab ini untuk belum atau jangan dulu mengatakan amanah, tapi cukup aslamna. Nah, dalam konteks ini, karena Islam itu lebih menyangkut masalah aspek formalitas, sehingga ketika dalam suatu masyarakat muslim, baik pada zaman dahulu di Madinah maupun zaman sekarang, di dalam komunitas muslim kita mendapati beragam orang. Ada orang yang dengan kualitas iman yang bagus, tapi ada juga dengan kualitas yang sedang-sedang, bahkan mungkin kualitas yang tidak jelas. Adanya orang munafik itu adalah sebuah kenyataan, bahkan sejak zaman Nabi. Tetapi orang munafik itu juga dihukumi secara lahiriah sebagai muslim, karena mereka bersyahadat, karena mereka mungkin menjalankan aspek-aspek lahiriah sebagai seorang muslim, meskipun mungkin hatinya tidak beriman, tetapi mereka tetap diperlakukan sebagai muslim, karena secara lahiriah dan secara formal mereka menyatakan muslim. Nah, itu artinya apa? Orang munafik bisa disebut muslim, tetapi dia belum disebut mukmin karena di dalam hatinya belum ada iman. Begitu juga mungkin di antara orang muslim ini ada yang bersifat fasik. Seperti yang kita terangkan kemarin, orang fasik adalah orang yang mengaku muslim tetapi dalam amaliyahnya dia masih berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin tidak menjalankan perintah Allah, mungkin juga melanggar larangan-larangan Allah. Dia adalah seorang muslim yang fasik. Nah, sikap fasik menunjukkan kualitas iman yang belum sempurna, sehingga orang-orang fasik juga mungkin bisa disebut sebagai orang yang belum mukmin dalam arti yang sebenarnya. Itulah mengapa para pemirsa sekalian, kalau kita teliti ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah hendak menyeru kepada orang-orang yang beriman, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran kita tidak temukan Allah menyeru orang-orang Islam dengan mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang berislam. Tidak ada. Yang ada dan sangat banyak justru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Ya, karena sesungguhnya yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang betul-betul beriman dan berislam. Berislam yang juga beriman di dalam hati dan kalbunya. Dan ketika disebut sebagai orang-orang yang beriman, itu bukan sekedar keyakinan di dalam hati, juga harus diwujudkan di dalam tindakan-tindakan dan amalan-amalan perbuatan lahiriah. Itulah mengapa ketika kita melihat lanjutan dari ya ayyuhalladzina amanu, rata-rata berupa perintah, larangan, atau ajakan tentang amalan-amalan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang mukmin, dan amalan itu bersifat lahiriah. Mari kita lihat misalnya beberapa ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita teliti Al-Quran, ada 89 ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dan setelah itu ada perintah, kadang-kadang ada larangan, agar orang yang mengaku mukmin itu melakukan amalan tertentu atau tidak melakukan amalan tertentu, tergantung kepada konteks ayatnya. Misalnya, kita bisa lihat beberapa contoh berikut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sikap sabar dan juga dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, ini artinya wahai orang-orang yang beriman,
wahai orang-orang yang mengaku beriman di dalam hatinya sebagai mukmin, sebagai muslim yang mukmin, inilah yang harus kamu lakukan. Sikap inilah yang harus kamu lakukan. Apa itu? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sikap apa? Sabar. Dan juga dengan sholat. Jadi ada aktivitas, ada perilaku yang hendak diperintahkan oleh Allah setelah memanggil seorang atau orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sikap sabar dan juga dengan menjalankan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman dan memerintahkan untuk makan makanan yang baik dan juga untuk senantiasa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Hal itu tertera pada surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kamu, yang baik, yang halal ya. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu memang beribadah menyembah kepada beliau. Ini perintah untuk makan yang baik dan senantiasa bersyukur. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Contoh yang lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Contoh lain adalah perintah agar kita masuk di dalam Islam secara utuh, jangan setengah-setengah, dan juga larangan agar kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kita. Itu tertera pada surat Al-Baqarah 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam secara utuh, secara penuh. Jangan separuh-paruh, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah atau jejak-jejak setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Ini adalah perintah Allah agar kita umat Islam, orang-orang yang mengaku beriman, masuk di dalam Islam secara utuh dan jangan kita mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian ada juga perintah agar kita menafkahkan, menyedekahkan sebagian dari harta benda kita. Dan hendaknya ketika kita bersedekah harus bersedekah dengan yang baik, jangan dengan yang buruk dari harta kita. Ini tertera pada surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah, infakkanlah dari yang baik dari apa yang telah kamu usahakan. Artinya dari rizki, sebagian dari rizki yang baik yang telah kamu usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga sedekahkanlah dari apa yang telah kami keluarkan bagi kamu dari bumi. Mungkin hasil-hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan macam-macam.
Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kamu memilih yang buruk di antara harta kamu untuk kamu nafkahkan. Walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi, sementara kamu tidak akan memilihnya, tidak akan mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Artinya sesuatu yang buruk ini yang kamu sendiri tidak mengendakinya, tapi kemudian kamu sedekahkan kepada orang lain. Nah, jangan memilih yang buruk untuk kamu sedekahkan, pilihkanlah yang baik. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian berikutnya, panggilan seruan kepada orang-orang mukmin, dan setelah itu disertai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan riba. Itu tertera pada ayat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian ada lagi perintah untuk bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu pada surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian di antara ayat yang lain yang dengan panggilan wahai orang beriman terdapat pada surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini menerangkan dan melarang orang-orang beriman untuk makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan riba secara berlipat ganda. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat yang lain yang berisi seruan terhadap orang yang beriman disertai dengan perintah untuk bersabar, yaitu pada Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan teruslah bersabar, tahanlah terus dalam kesabaran, warabitu, dan jagalah keamanan wilayah negeri kamu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung. Kemudian ayat yang lain yang berisi seruan kepada orang-orang yang beriman adalah tentang larangan makan harta yang tidak halal, yang kita peroleh secara batil. Dan kita diperintahkan untuk memakan harta kita yang halal yang kita peroleh dengan cara yang benar, misalnya dengan perdagangan yang benar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, yang tidak benar. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali harta itu merupakan hasil dari perdagangan yang dilakukan atas dasar rela sama rela. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam perdagangan itu. Kemudian ada ayat yang lain tentang larangan sholat dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Ini pada surat An-Nisa ayat 43. Kemudian ada juga ayat yang lain yang berisi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat Rasulullah, dan juga taat kepada para pemimpin. Itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, maksudnya Rasulullah Muhammad, wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih tentang suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Qur'an, war rasul, dan rasulnya dalam arti hadisnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, hal itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Kemudian ada juga ayat yang lain yang menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil dan menjadi saksi yang benar, meskipun hal itu merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu tertera pada surat An-Nisa ayat 135, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu orang-orang yang menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi-saksi karena Allah. Artinya jangan berdusta ketika menjadi hakim, haruslah menegakkan keadilan. Walau ala anfusikum, meskipun hal itu akan berdampak buruk atau merugikan diri kalian, awil walidaini wal aqrabin, atau merugikan dua orang tua dan keluarga kamu. Di sini Allah memerintahkan orang beriman untuk tegak lurus dalam menegakkan keadilan, dan dalam bersaksi pun juga harus benar dan jujur, meskipun hasil dari kesaksian dan penegakan keadilan itu merugikan diri kita sendiri atau merugikan kepentingan orang tua dan keluarga kita. Itulah hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Kemudian ada ayat yang lain yang menginformasikan agar kita menjauhi khamar, judi, dan lain sebagainya. Itu tertera pada surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, al-maisir, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, semuanya itu adalah perbuatan keji, buruk, min amali syaitan, dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini masalah perilaku yang tidak benar, termasuk khamar, judi, dan hal-hal yang mengundi nasib dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ayat yang menyuruh kepada orang beriman tentang etika berkehidupan sosial. Ketika kita masuk rumah, kita dianjurkan untuk mengucap salam dan minta izin sebelum masuk rumah orang lain. Dan itu tertera pada surat An-Nur ayat 27. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah bukan rumah kalian sebelum kalian itu
meminta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah-rumah itu. Artinya ketika kita mau masuk rumah orang lain, kita diharuskan untuk meminta izin dan mengucap salam. Kalau diizinkan, barulah kita masuk. Kalau tidak, ya kita tidak usah masuk. Juga ada beberapa ayat yang menganjurkan orang-orang beriman untuk senantiasa menjaga perkataan yang benar. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Kemudian ada juga ayat yang lain yang mengatakan bahwa dalam etika pergaulan kita harus menjaga kehormatan sesama, menghargai orang lain. Jangan sampai kita mengolok-olok kelompok yang lain. Kita jangan sampai memberikan sebutan-sebutan yang buruk. Dan ini tertera pada surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mengolok kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum, karena boleh jadi kaum yang diolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok. Wala nisaun min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna. Begitulah jangan seorang kelompok wanita mencela, mengolok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu saling memanggil dengan julukan yang buruk. Bi'salismul fusuqu badal iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Para pemirsa sekalian, inilah sebagian. Jadi ini adalah sebagian yang kita kutipkan dari ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Seluruhnya ada 89, tetapi yang kita sebut mungkin baru sebagian di antaranya. Yang intinya adalah ketika Allah menyebut orang-orang yang beriman, di situ ada anjuran-anjuran maupun ada larangan atau maupun ada bimbingan-bimbingan agar seorang mukmin itu juga harus melaksanakan hal-hal yang menjadi keharusan dari keimanan dan keyakinan yang berwujud adalah amalan-amalan lahiriah, baik berupa sikap sosial, ibadah maupun ucapan, menjalankan hal-hal yang harus dilakukan atau menghindari hal-hal yang memang dilarang. Ini artinya iman itu tidak cukup hanya keyakinan di dalam hati, tapi juga harus terwujud dalam amalan-amalan lahiriah. Artinya seorang mukmin itu pastilah seorang muslim. Tetapi seorang muslim belum tentu mukmin. Karena sebutan muslim saja itu mungkin hanya formalitas lahiriah, belum didukung oleh aspek-aspek batinnya. Tetapi ketika seseorang itu disebut sebagai mukmin, orang-orang yang beriman, maka konotasinya mengandung pengertian dia sudah memiliki keimanan yang mantap, akidah yang benar, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku-perilaku lahiriah, baik sikap, ucapan maupun perbuatan. Demikian sekedar penjelasan tentang orang-orang yang beriman yang nampaknya memiliki pengertian kualitatif yang lebih baik dari sebutan orang muslim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mukmin yang baik, yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.